Di Sitinjau Lawik, jalan paling angker di Sumatera, 59 mayat ditemukan di dalam truk padi. Tapi yang membuat polisi merinding bukan jumlah korbannya, melainkan hasil otopsi yang mustahil. Paru-paru mereka kering kerontang dan rapuh seperti daun tembakau. Seolah nyawa mereka tidak direnggut, melainkan diuapkan dari dalam tubuh mereka sendiri. Fajar masih enggan menampakkan diri di atas punggung Bukit Barisan, di Sitinjau Lawik, jalanan yang melegenda sebagai urat nadi sekaligus titik paling berbahaya di lintas Sumatera itu masih terlelap dalam selimut kabut. Udara terasa dingin dan basah, menusuk hingga ke tulang. Jarum jam di dashboard truk tronton yang dikemudikan Dafril baru saja melewati angka 4. Hanya ada dirinya, deru mesin diesel tua yang setia, dan jalanan aspal hitam yang licin membelah hutan lebat di kedua sisinya di salah satu kelokan tajam yang terkenal. Penduduk lokal menyebutnya Kelok 44 karena seringnya memakan korban cahaya lampu truk Dafril menembus. Pekatnya kabut dan menangkap sesuatu yang ganjil. Sebuah truk Hino 500 berwarna hijau lumut berhenti di bahu jalan. Posisinya aneh, terlalu menepi hingga dua roda belakangnya nyaris menggantung di atas jurang yang menganga. Mesinnya masih menyala, terdengar dari raungan rendah yang konstan, dan lampu depannya yang besar menyorot lurus ke depan, menciptakan dua terowongan cahaya yang menembus tirai kabut. Udah mana pula yang parkir sembarangan begini? Gerutu Dafril mengurangi kecepatan. Instingnya sebagai sopir yang sudah puluhan tahun melintasi jalur ini langsung waspada. Tak ada sopir waras yang akan berhenti di titik buta seperti ini. Apalagi dengan cara yang begitu ceroboh. Ia menghentikan trontonnya beberapa meter di belakang truk misterius itu. Selama 5 menit Dafril menunggu di dalam kabinnya yang hangat, berharap melihat sosok sang sopir keluar dari semak-semak atau kembali dari warung terdekat. Meskipun tak ada warung di kelokan ini, tapi tak ada apapun. Hanya kesunyian yang dipecah oleh suara mesin kedua truk. Rasa curiga mulai menggerogoti ketenangannya. Ia meraih senter besar dari laci, lalu turun dari truknya. Hawa dingin langsung menyergap. Dafril merapatkan jaketnya seraya berjalan hati-hati mendekati Hino hijau itu. Aspal terasa lengket oleh embun. "Oi udah, ada masalah?" teriaknya. Suaranya terdengar parau dan diserap oleh kabut tebal. Tidak ada jawaban. Ia mengarahkan senternya ke kabin truk. Kosong. Pintu pengemudi tidak terkunci. Dengan ragu Dafril membukanya. Kunci kontak masih tergantung, dalam posisi menyala. Di kursi penumpang, sebungkus keripik singkong terbuka dan sebotol air mineral masih terisi setengah. Seolah-olah sang pengemudi baru saja lenyap di tengah perjalanan. Perasaan tidak enak semakin menjadi. Ini bukan lagi soal mesin mogok atau sopir yang buang air kecil. Ini terasa salah, sangat salah. Pikirannya melayang pada cerita-cerita angker yang kerap ia dengar dari sesama sopir tentang Sitinjau Lawik. Tapi Dafril menepisnya. Ia lebih percaya pada bajing loncat atau perampok. Namun jika ini perampokan, mengapa truknya ditinggalkan begitu saja dengan mesin menyala? Setelah 10 menit yang terasa seperti 1 jam, Dafril membuat keputusan. Ia kembali ke truknya, meraih ponselnya yang sinyalnya timbul tenggelam, dan mencari nomor pos polisi terdekat di panorama. Dengan suara sedikit gemetar, ia melaporkan adanya sebuah truk tak bertuan yang berhenti secara misterius di Kelok 44. Setengah jam kemudian, sebuah mobil patroli dari Polsek Lubuk Kilangan tiba di lokasi. 2 orang petugas, Aibda Hendra yang senior dan Bribka Rizal yang lebih muda, turun dengan wajah mengantuk. Awalnya mereka mengira ini hanya laporan berlebihan tentang truk mogok biasa. "Benar ini truknya Pak Dafril?" tanya Aibda Hendra sambil menyapukan senternya ke seluruh badan truk. "Benar, Pak. Sejak tadi saya tunggu tidak ada orangnya sama sekali," jawab Dafril. Kini sedikit lebih tenang dengan kehadiran polisi. Kedua petugas itu melakukan prosedur standar. Mereka memeriksa kabin, memastikan tidak ada orang di dalam, lalu mengitari truk. Semuanya tampak normal, kecuali posisi parkirnya yang berbahaya. Mungkin sopirnya ketiduran di mana, atau ada urusan mendadak, ujar Bribka Rizal, mencoba berpikir positif. "Coba kita periksa muatannya, Sal." "Siapa tahu ada petunjuk," kata Aibda Hendra. "Surat jalannya pasti ada di dalam." Mereka menuju ke belakang truk. Bak truk ditutup terpal tebal berwarna biru yang diikat kencang. Kunci gemboknya tergantung, tidak terkunci. Saat Bribka Rizal menarik gerendel dan mulai menyibak sudut terpal, sebuah aroma aneh langsung menyeruak keluar. Bukan bau busuk biasa seperti bangkai hewan. Ini adalah perpaduan bau menyengat dari amonia.
bau apek dari gabah yang lembab, dan sesuatu yang lain, bau kematian yang tajam dan kering. Aibda Hendra mengerutkan kening. Bau apa ini? Dengan tenaga lebih kuat, mereka membuka penutup terpal lebih lebar. Aibda Hendra mengarahkan senternya yang paling terang ke dalam. Cahayanya pertama kali jatuh pada tumpukan karung-karung goni putih berisi padi. Tampak normal. Namun saat cahaya itu bergeser sedikit ke bagian tengah, napas kedua polisi itu tercekat di tenggorokan. Di antara celah karung-karung itu menyembul sesuatu, sebuah tangan pucat dengan jari-jari kaku, lalu sehelai kain baju. Kemudian saat senter digerakkan lebih jauh, pemandangan horor yang sesungguhnya terungkap. Puluhan jasad manusia, pria, wanita, bahkan beberapa anak-anak, tertumpuk dalam posisi tak beraturan di bawah dan di antara karung-karung padi. Mata mereka terpejam. Wajah mereka membiru pasi seolah hanya tertidur. Tapi keheningan abadi dan bau busuk yang semakin pekat menegaskan kebenarannya. Aibda Hendra mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ia berusaha berkata sesuatu tapi hanya suara tercekat yang keluar. Bribka Rizal yang lebih muda langsung berbalik dan muntah hebat di tepi jalan. Dafril yang menyaksikan dari jauh hanya bisa terpaku ngeri. Fajar kelabu di Sitinjau Lawik pagi itu menjadi saksi bisu dari sebuah peti mati berjalan. Dengan tangan gemetar Aibda Hendra meraih radionya. Pusat, panggil pusat, lapor dari Sitinjau Lawik. Kami butuh semua unit, identifikasi, reskrim, ambulans, semuanya, segera. Ditemukan, ya Tuhan, ditemukan puluhan mayat di dalam truk. Suaranya pecah. Jalanan legendaris itu kembali meminta tumbal. Namun kali ini dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Saat matahari pagi akhirnya berhasil merobek selimut kabut, Sitinjau Lawik telah berubah menjadi panggung dari sebuah drama investigasi besar. Garis polisi berwarna kuning menyala kontras dengan aspal yang basah dan dedaunan hutan yang hijau pekat. Puluhan petugas berseragam, tim identifikasi Inavis berompi, dan beberapa mobil ambulans berjejer rapi, memecah kesunyian yang biasanya hanya diisi oleh deru mesin kendaraan. Di tengah kesibukan itu, sebuah sedan hitam berhenti. Keluarlah Inspektur Rahman, seorang pria berusia akhir 40-an dengan wajah yang dipahat oleh pengalaman dan tatapan mata setajam elang. Ia tidak banyak bicara, setiap gerakannya terukur dan efisien. Kehadirannya seketika membuat para petugas di sekitarnya menjadi lebih sigap. Ia adalah legenda di Polda Sumbar, seorang penyidik yang percaya pada satu hal, fakta. Baginya setiap kejahatan adalah sebuah teka-teki logika yang menunggu untuk dipecahkan, bukan cerita mistis untuk didongengkan. Ia disambut oleh Brigadir Anissa, seorang polwan muda yang cerdas dan energik. Di tangannya tergenggam sebuah tablet siap dengan laporan awal. Anissa adalah kebalikan dari Rahman. Ia tumbuh dengan cerita-cerita lokal dan memiliki intuisi yang tajam. Seringkali melihat hal-hal yang luput dari mata penyidik yang terlalu kaku pada prosedur. Selamat pagi, Komandan, sapa Anissa dengan hormat. Jumlah korban terkonfirmasi, 59. Terdiri dari 30 pria, 26 wanita, dan 3 anak-anak. Waktu kematian diperkirakan antara 8 hingga 12 jam sebelum ditemukan. Rahman hanya mengangguk singkat, matanya sudah tertuju pada pusat perhatian. Truk Hino hijau yang kini tampak seperti monumen kematian. Aku ingin lihat sendiri, ujarnya datar. Setelah mengenakan sarung tangan dan pelindung sepatu, mereka mendekati truk. Aroma aneh yang pertama kali dicium oleh para saksi kini semakin kuat. Bercampur dengan bau desinfektan yang disemprotkan oleh tim forensik, proses evakuasi jenazah sedang berlangsung. Dilakukan dengan keheningan yang penuh hormat. Satu persatu kantong jenazah berwarna oranye dikeluarkan dan dibawa ke ambulans. Rahman berdiri di tepi bak truk, menatap ke dalam. Pemandangan itu, bahkan bagi seorang veteran sepertinya, tetap saja mengguncang. Ini bukan sekadar pembunuhan, ini adalah pembantaian massal yang sunyi. Ia memperhatikan dengan saksama. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tidak ada luka tembak atau tusukan. Para korban tergeletak dalam posisi yang wajar, seolah mereka semua tertidur lelap bersama-sama, sebelum maut menjemput dalam satu tarikan napas. Apa saja yang kita punya, Anissa? Tanya Rahman tanpa mengalihkan pandangannya dari dalam truk. Itu masalahnya dan, jawab Anissa pelan, kita tidak punya apa-apa, sama sekali. Tidak ada dompet, tidak ada KTP, tidak ada ponsel, tidak ada tas. Kantong celana dan baju mereka kosong, seolah mereka semua sengaja dibuat menjadi hantu tanpa nama. Rahman akhirnya menoleh pada Anissa. Dibersihkan.
Pelakunya sangat teliti. Mereka ingin kita buntu sejak awal. Ia melompat naik ke atas bak truk yang sebagian telah kosong. Langkahnya hati-hati agar tidak merusak barang bukti. Ia berjongkok, memeriksa salah satu karung padi. Semuanya tampak normal. Namun kebersihan TKP ini justru merupakan bukti yang paling berbicara. Kejahatan sebesar ini, dengan korban sebanyak ini namun tidak meninggalkan jejak personal sama sekali. Ini bukanlah pekerjaan amatir. Ini adalah operasi yang terencana, terstruktur dan dieksekusi dengan presisi dingin. Para korban seolah membangun sebuah dinding hening di hadapan para penyidik. Mereka adalah saksi utama namun mulut mereka terkunci selamanya. Identitas mereka dihapus, cerita hidup mereka dipadamkan. Yang tersisa hanyalah angka 59. Angka yang terasa begitu besar dan impersonal, namun di baliknya ada 59 kehidupan, 59 keluarga yang mungkin kini sedang mencari mereka. Fokus pada satu-satunya benang yang kita punya. Perintah Rahman setelah kembali turun, suaranya tegas memecah suasana muram. Truk ini. Lacak nomor polisi dan nomor rangkanya. Aku mau tahu siapa pemiliknya, dari mana asalnya, dan kemana tujuannya dalam 1 jam. Sisir setiap CCTV di sepanjang rute yang mungkin dilalui dari Padang. Periksa semua orang yang terlibat dalam rantai distribusi perusahaan pemilik truk ini. Ia menatap kembali ke arah truk, lalu ke jurang Sitinjau Lawik yang dalam. Skala kejahatan ini terasa menyesakkan. Ini bukan sekadar kasus pembunuhan biasa. Ini adalah sebuah rempesa. Pelakunya tidak hanya membunuh 59 orang. Mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka. Kemampuan mereka untuk melenyapkan puluhan nyawa tanpa meninggalkan apapun kecuali teka-teki besar. Dan di tengah kebisingan investigasi, Inspektur Rahman bisa merasakan dengan jelas dinding keheningan yang dibangun oleh para korban. Tugasnya sekarang adalah meruntuhkan dinding itu, bata demi bata. 2 hari setelah penemuan mengerikan itu, udara di Sitinjau Lawik telah kembali normal. Namun hawa dingin dari kasus itu kini berpindah dan mengendap di dalam ruang autopsi Rumah Sakit Bayangkara Padang. Bau formalin dan desinfektan yang tajam berusaha keras mengusir aroma kematian. Namun gagal total. Di bawah cahaya lampu neon yang putih dan tanpa ampun, Inspektur Rahman dan Brigadir Anissa menunggu di depan kantor kepala forensik. Penantian ini terasa menyiksa, tanpa identitas dan tanpa saksi. Laporan otopsi adalah satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan titik terang. Pintu akhirnya terbuka, dan keluarlah Dr. Sari. Ia adalah seorang wanita berusia awal 40-an dengan kacamata berbingkai tipis dan raut wajah yang selalu terlihat serius, seolah ikut memikul beban dari setiap nyawa yang berakhir di mejanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya kelelahan tetapi juga kebingungan yang mendalam. Ia mempersilakan kedua detektif itu masuk ke ruangannya yang sempit dan penuh dengan buku-buku tebal. Saya sudah menyelesaikan pemeriksaan awal pada 12 sampel jenazah secara acak, ujarnya sambil membuka sebuah map di atas mejanya. Dan terus terang, Inspektur, selama 15 tahun karir saya belum pernah menemukan yang seperti ini. Rahman mencondongkan tubuhnya. Langsung ke intinya, Sari. Apa yang membunuh mereka? Kekurangan oksigen di dalam bak truk itu kan? Dr. Sari menggeleng pelan, membuat Rahman dan Anissa saling berpandangan. Teori itu adalah yang paling logis. Dan itu juga asumsi awal saya. Tapi bukti fisik berkata lain. Pada kasus asfiksia atau mati lemas karena disekap, temuan klasiknya adalah edema paru, yaitu penumpukan cairan yang membuat paru-paru menjadi berat dan basah. Sering juga disertai pendarahan kecil atau petekiae di mata dan kulit karena pecahnya kapiler. Ia berhenti sejenak menatap kedua penyidik itu untuk memastikan mereka mengerti. Tapi yang kami temukan pada 59 korban ini adalah kebalikannya. 180 derajat berbeda. Apa maksudmu? Desak Rahman, paru-paru mereka kering, kata Dr. Sari menekankan setiap suku kata. Bukan hanya kering biasa, jaringan alveolinya mengalami desikasi atau pengeringan ekstrem hingga ke tingkat sel. Konsistensinya rapuh nyaris seperti keripik. Saat tim saya mencoba mengambil sampel jaringan, sebagian hancur menjadi serbuk seperti daun kering yang diremas. Tidak ada cairan, tidak ada edema, hanya kehancuran total. Rahman terdiam, otaknya yang selalu bekerja cepat kini seolah berhenti berputar. Apa yang dijelaskan Dr. Sari terdengar seperti fiksi ilmiah. Bukan laporan forensik. Anissa dengan wajah pucat, memberanikan diri bertanya. Jadi, mereka tidak mati lemas, Dok. Tapi, karena paru-paru mereka hancur dari dalam? Tepat, Brigadir, Dr. Sari mengonfirmasi.
Mekanisme kematiannya adalah kegagalan pernapasan total akibat kerusakan paru-paru masif dan seketika, seolah ada sesuatu, sejenis agen kimia atau biologis yang mereka hirup, dan dalam hitungan menit, agen itu menyerap habis semua kelembapan dari sistem pernapasan mereka, membakar jaringan dari dalam. Anehnya, organ-organ lain tidak menunjukkan kerusakan serupa. Dinding hening yang dibangun para korban kini terasa semakin tebal dan tinggi. Teori perdagangan manusia yang berakhir tragis karena kelalaian kini hancur berkeping-keping. Kelalaian tidak akan menghasilkan kondisi patologis yang aneh dan presisi seperti ini. Ini adalah eksekusi, sebuah metode pembunuhan yang canggih, mengerikan dan tidak meninggalkan jejak apapun kecuali paru-paru yang mengering. Jadi, kita tidak punya penyebab kematian yang pasti? Tanya Rahman. Suaranya terdengar berat. Belum, jawab Dr. Sari. Saya tidak bisa menulis asfiksia dalam laporan ini. Untuk saat ini saya hanya bisa menulis kematian akibat kerusakan jaringan paru-paru akut yang tidak diketahui penyebabnya. Kami akan mengirim sampel ke laboratorium pusat di Jakarta untuk analisis toksikologi yang lebih canggih. Tapi itu akan butuh waktu. Rahman dan Anissa meninggalkan ruang autopsi dengan langkah gontai. Udara padang yang panas di luar terasa kontras dengan hawa dingin yang kini merayap di bawah kulit mereka. Kasus ini baru saja berubah dari sebuah tragedi kemanusiaan menjadi sebuah misteri ilmiah yang mengerikan. Mereka tidak lagi hanya mencari seorang penjahat. Mereka mencari monster yang bersenjatakan sesuatu yang bahkan belum bisa dinamai oleh ilmu kedokteran. Di tengah kebuntuan yang mencekik, secercah cahaya akhirnya muncul dari sudut paling membosankan dalam investigasi, administrasi. Setelah hampir 2 hari melacak catatan registrasi yang rumit, seorang petugas muda di ruang data berteriak girang. Nomor rangka dan mesin truk Hino hijau itu akhirnya mendapatkan nama pemiliknya, PT Cahaya Padi Sejahtera, sebuah perusahaan penggilingan dan distribusi beras yang cukup besar di Sumatera Barat. Dan nama pemilik tunggalnya membuat Inspektur Rahman dan Brigadir Anissa terdiam sejenak. Haji Mulyadi, atau yang lebih dikenal luas sebagai Haji Malik. Nama itu tidak asing. Haji Malik adalah seorang figur publik, pengusaha dermawan yang fotonya sering muncul di koran lokal saat menyumbang untuk pembangunan masjid atau panti asuhan. Reputasinya bersih, citranya adalah seorang tokoh masyarakat yang alim dan dihormati. Menghubungkan orang seperti dia dengan pembantaian 59 nyawa terasa, seperti mencoba mencampur minyak dengan air. Namun fakta adalah fakta, truk itu miliknya. Tanpa membuang waktu, Rahman segera membentuk tim penggerebekan. Konvoi mobil polisi tanpa siren membelah jalanan Kota Padang menuju kawasan industri di pinggiran kota, tempat gudang utama PT Cahaya Padi Sejahtera berdiri. Ada perasaan tegang bercampur antisipasi di dalam mobil utama. Apakah mereka akan menemukan jawaban? Atau justru lebih banyak pertanyaan? Kompleks gudang itu tampak sepi. Sebuah plang besar yang sedikit berkarat bertuliskan PT Cahaya Padi Sejahtera menyambut mereka di gerbang yang tertutup rapat. Setelah mendobrak paksa gerbang, tim bergerak masuk dengan formasi taktis, siap menghadapi kemungkinan apapun. Namun yang mereka temukan adalah keheningan total. Tidak ada suara mesin penggilingan. Tidak ada aktivitas buruh angkut. Gudang itu kosong melompong. Saat pintu gudang utama yang terbuat dari baja didorong terbuka, kejanggalan pertama langsung tercium. Bukan aroma apek khas karung goni dan beras, melainkan bau samar kaporit dan pembersih lantai yang menyengat. Di dalam, lantai beton yang luas itu terlihat luar biasa bersih. Bahkan ada genangan air di beberapa sudut seolah baru saja disikat dan disiram. Terlalu bersih untuk sebuah gudang beras yang seharusnya penuh debu. Tempat ini sudah disterilkan, desis Rahman. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Kakinya menginjak sesuatu yang garing. Ia berjongkok dan memungutnya. Beberapa butir beras yang tercecer di dekat celah dinding, luput dari pembersihan. Anissa, yang memeriksa kantor kecil di dalam gudang, melaporkan hal yang sama. Meja bersih, tidak ada dokumen sama sekali. Laci-laci kosong. Komputer dan CPU-nya juga tidak ada. Hanya kabel-kabelnya yang tersisa. Mereka membersihkan tempat ini secara total, Komandan. Ini adalah TKP kedua, dan sama seperti yang pertama, pelakunya telah melakukan pekerjaan yang sangat teliti untuk menghapus jejak mereka. Pembersihan ini adalah sebuah pengakuan tak langsung. Sesuatu yang mengerikan jelas telah terjadi di sini sebelum truk itu memulai perjalanan mautnya ke Sitinjau Lawik. Langkah berikutnya sudah jelas.
Tim segera meluncur ke kediaman pribadi Haji Malik di sebuah perumahan elit. Rumah megah bergaya modern itu tampak gelap dan tak berpenghuni. Seorang satpam kompleks yang diinterogasi dengan gugup menjelaskan bahwa Haji Malik beserta istri dan kedua anaknya telah pergi sekitar 2 hari yang lalu, tepat di malam sebelum truk ditemukan. Katanya mau berangkat umrah mendadak, Pak, kata satpam itu. Mobilnya dijemput travel, bawa koper banyak sekali. Saya tidak curiga karena beliau memang sering bepergian. Umrah mendadak, alibi yang sempurna sekaligus sangat mencurigakan. Tidak ada catatan pemesanan tiket atas nama keluarganya di biro travel manapun. Nomor ponsel Haji Malik dan seluruh anggota keluarganya tidak lagi aktif. Kembali di markas, wajah Rahman mengeras di depan papan investigasi. Foto truk itu kini ditemani oleh sebuah foto paspor Haji Malik yang tersenyum ramah. Sebuah senyuman yang kini terlihat mengerikan. Titik terang yang mereka temukan ternyata hanya menuntun mereka ke sebuah lubang hitam. Mereka punya nama dan wajah, tetapi target mereka telah menjadi hantu. Sebarkan foto Haji Malik ke seluruh polda, pelabuhan, dan bandara. Masukkan namanya dalam daftar pencarian orang, DPO, perintah Rahman dengan suara berat. Penyelidikan telah memasuki babak baru. Dari sebuah misteri tentang apa dan bagaimana, kini berubah menjadi perburuan terhadap siapa. Perburuan terhadap seorang dermawan yang dihormati, yang kini menjadi buronan utama dalam kasus pembantaian paling keji dalam sejarah provinsi itu. Berita penemuan 59 mayat dan hilangnya Haji Malik menyebar seperti api di sekam kering. Kasus ini menjadi buah bibir di setiap warung kopi, pasar, dan sudut jalan di Sumatera Barat. Namun, tidak ada tempat yang merasakan dampaknya lebih pekat, selain di sepanjang jalur Sitinjau Lawik itu sendiri. Jalan yang sebelumnya hanya ditakuti karena kelokannya yang tajam dan ancaman longsor, kini diselimuti oleh jenis ketakutan yang berbeda, ketakutan yang tak kasat mata. Para sopir truk kini memilih memutar lewat jalur yang lebih jauh jika harus berkendara di malam hari. Warung-warung yang biasanya ramai hingga larut malam kini sudah tutup begitu matahari terbenam. Aura jalanan itu telah berubah. Penduduk setempat menggambarkannya sebagai terasa lebih berat, seolah-olah aspal dan tebing batunya ikut menyerap dan kini memancarkan kembali gema dari tragedi mengerikan yang terjadi di atasnya. Brigadir Anissa merasakan perubahan ini dengan jelas. Sementara Inspektur Rahman dan timnya sibuk menelusuri jejak digital dan finansial Haji Malik yang ternyata buntu, Anissa memutuskan untuk kembali ke sekitar TKP. Bukan untuk mencari bukti fisik, melainkan untuk mendengar. Ia duduk di sebuah warung sederhana yang berjarak beberapa kilometer dari Kelok 44, memesan teh hangat, dan membiarkan cerita mengalir dari pemiliknya, Uniros. Sejak kejadian itu, ndak ada lagi yang berani berhenti sembarangan di sini, Nisa. Bisik Uniros, suaranya pelan seolah takut didengar oleh sesuatu di luar sana. Beberapa sopir yang terpaksa lewat tengah malam, mereka bilang aneh. Radio mobil kadang mati sendiri pas di kelokan itu. Ada yang bilang sempat tercium bau padi basah, padahal hari tidak hujan. Tak lama, seorang pemuda pengemudi ojek yang mangkal di sana ikut menimpali. Wajahnya tampak tegang. Saya sendiri yang dengar, Uni. 2 malam lalu saya sedang menunggu penumpang, mesin motor saya matikan. Hening sekali. Tiba-tiba dari arah Kelokan 44 saya dengar suara langkah kaki. Bukan satu orang tapi banyak. Ramai sekali seperti orang berjalan beriringan di atas aspal. Saya langsung hidupkan motor dan kabur. Cerita-cerita itu terus bermunculan. Nelayan di sungai kecil di bawah jurang Sitinjau Lawik mengaku mendengar bisikan-bisikan lirih seperti orang minta tolong yang terbawa angin malam dari atas tebing. Semua cerita itu memiliki benang merah yang sama. Suara tanpa wujud, aroma tanpa sumber, dan perasaan duka yang mencekam di satu titik spesifik di jalanan itu. Kembali ke posko investigasi, Anissa mencoba menyampaikan temuannya kepada Inspektur Rahman. Di depan papan putih yang penuh dengan diagram alur pelarian Haji Malik yang rumit, cerita Anissa terdengar seperti dongeng. Komandan, ada perkembangan sentimen yang kuat di masyarakat sekitar TKP. Anissa memulai dengan hati-hati. Banyak laporan tentang fenomena aneh, suara langkah kaki, bisikan. Rahman, yang sedang memijat pelipisnya karena pusing, memotong ucapan Anissa dengan nada tidak sabar. Anissa, kita ini Kepolisian Republik Indonesia, bukan kelompok pemburu hantu. Itu namanya histeria massa. Tentu saja mereka ketakutan. 59 mayat ditemukan di halaman belakang rumah mereka. Jangan buang-buang waktu dengan takhayul. Tapi dan pola laporannya konsisten. Anissa mencoba bertahan. Fokus pada hal yang nyata. Bentak Rahman suaranya meninggi.
Cari jejak transaksi terakhir Haji Malik. Lacak kerabat jauhnya. Itu pekerjaan polisi yang sebenarnya. Biarkan hantu-hantu itu menjadi urusan dukun. Anissa terdiam, tidak berdebat lebih jauh. Ia mengerti frustrasi komandannya. Namun dalam hatinya, ia menolak untuk mengabaikan cerita-cerita itu sepenuhnya. Malam itu di mejanya, di bawah cahaya lampu yang temaram, Anissa membuka buku catatannya. Di satu halaman, ia menulis daftar pekerjaan dari Rahman. Lacak rekening bank, analisis data ponsel keluarga Malik. Di halaman lain yang terpisah, ia menulis untuk dirinya sendiri. Suara langkah kaki orang banyak. Bisikan minta tolong. Bau padi basah yang muncul tiba-tiba. Baginya, ini bukanlah sekadar histeria. Entah itu nyata atau hanya manifestasi dari trauma kolektif, Gema dari 59 jiwa yang hilang itu kini memiliki suaranya sendiri di kelok tajam si tinjau lawik. Dan suara itu, entah kenapa terasa seperti sebuah petunjuk yang belum bisa ia pahami. Perburuan terhadap Haji Malik menemui jalan buntu. Ia seolah lenyap di telan bumi, tidak meninggalkan jejak digital, finansial maupun fisik. Tim investigasi mulai dilanda frustrasi. Di tengah kebuntuan inilah, sebuah panggilan radio dari polsek terdekat datang laksana oasis di padang pasir. Laporan dari warga tentang seorang pemuda linglung yang ditemukan bersembunyi di hutan, tidak jauh dari kelok 44. Kondisinya dekil, tatapannya kosong, dan ia terus menggigil ketakutan sambil menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Inspektur Rahman, meskipun skeptis, tidak punya pilihan selain mengejar setiap kemungkinan sekecil apapun. Bersama Anissa, ia langsung menuju puskesmas tempat pemuda itu dievakuasi. Mereka menemukannya duduk di ranjang di sebuah ruangan yang tenang. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya compang-camping dan matanya yang liar terus menatap ke satu titik di dinding, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Catatan medis menyebutkan ia mengalami dehidrasi parah dan syok psikologis akut. Namanya Gilang, seorang pemuda dari desa sekitar. Rahman sadar, interogasi formal hanya akan membuat pemuda ini semakin terpuruk. Ia memberi isyarat pada Anissa untuk mengambil alih. Dengan pendekatan yang lembut, Anissa duduk di kursi di samping ranjang. Tidak terlalu dekat agar tidak mengancam. Ia tidak langsung bertanya tentang malam kejadian, melainkan hanya menawarinya segelas teh hangat dan berbicara dengan nada menenangkan. Tidak apa-apa, Gilang. Kamu sudah aman sekarang, bisik Anissa. Selama hampir 1 jam Gilang tidak merespons. Ia hanya sesekali gemetar hebat. Rahman yang menunggu di ambang pintu mulai kehilangan kesabaran. Namun Anissa tetap tenang, terus berbicara dengan lembut, menceritakan hal-hal ringan, menciptakan ruang aman. Perlahan tatapan mata Gilang yang liar mulai sedikit fokus pada Anissa. Anissa tahu ini adalah kesempatannya. Dengan sangat hati-hati, ia mengeluarkan tabletnya dan menunjukkan sebuah foto. Truk Hino hijau yang terparkir di tepi jalan pada dini hari yang berkabut itu. Reaksi Gilang seketika dan dahsyat. Ia terkesiap, tubuhnya menegang dan ia merayap mundur di atas ranjang, hingga punggungnya membentur dinding. Gelas teh di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Napasnya menjadi cepat dan pendek. Matanya terpaku pada foto itu dengan horor yang begitu murni. Gilang, apa yang kamu lihat malam itu? Tanya Anissa, suaranya tetap sepelan mungkin. Mulut Gilang terbuka tetapi hanya suara rintihan yang keluar. Ia mulai gemetar hebat. Kedua tangannya mencengkeram kepalanya sendiri. Lampu, mesinnya. Dingin sekali. Gumamnya, kata-katanya patah-patah. Seolah ditarik dari kedalaman trauma yang gelap. Truk itu Gilang. Kenapa truk itu berhenti? Anissa menekan dengan lembut, dan kemudian, di tengah isak tangisnya yang tertahan, Gilang menatap lurus ke arah Anissa. Kengerian di matanya begitu nyata, hingga membuat bulu kuduk Anissa berdiri. Dengan suara serak dan bergetar, ia membisikkan kalimat yang akan menghantui penyelidikan mereka. Truk itu, dia tidak pernah berhenti sendiri. Rahman yang mendengar dari pintu langsung melangkah masuk, insting detektifnya mengambil alih. Apa maksudmu? Siapa yang menghentikannya? Sopirnya? Gilang menggelengkan kepalanya dengan panik. Matanya membelalak ketakutan. Ia menunjuk ke arah foto truk di tablet Anissa, jarinya gemetar. Mereka, bisiknya. Yang di dalam, yang memintanya berhenti. Setelah mengucapkan kalimat itu seolah seluruh sisa tenaganya terkuras habis, mata Gilang berputar ke atas dan ia terkulai lemas, pingsan. Seorang perawat segera masuk untuk menanganinya. Rahman dan Anissa berdiri mematung di koridor puskesmas yang sunyi. Dinding hening itu akhirnya retak dan sebuah suara berhasil keluar.
Namun suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak masuk akal. Dia jelas berhalusinasi. Pikirannya kacau karena trauma, kata Rahman. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin dia mendengar para korban menggedor-gedor bak truk dari dalam sebelum mereka tewas, dan otaknya yang ketakutan salah menafsirkannya. Anissa tidak menjawab. Ia tidak bisa melupakan tatapan mata Gilang. Itu bukan tatapan orang yang berhalusinasi. Itu adalah tatapan seseorang yang menyaksikan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang menghancurkan akal sehatnya. Penjelasan logis dari Rahman terdengar masuk akal. Tetapi entah kenapa terasa hampa. Mereka telah menemukan saksi kunci. Namun kesaksiannya, alih-alih memberikan cahaya, justru menyeret mereka lebih dalam ke kegelapan yang irasional. 2 minggu berlalu sejak kesaksian Gilang yang menggemparkan. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun di ruang investigasi Polda Sumbar. Harapan yang sempat membuncah setelah penemuan saksi kunci itu kini telah menguap. Meninggalkan ampas berupa frustrasi dan kelelahan. Kesaksian Gilang, yang terlalu irasional untuk ditindaklanjuti, menjadi sebuah catatan kaki aneh dalam berkas kasus yang semakin tebal, namun isinya tetap kosong. Perburuan Haji Malik pun menemui jalan buntu di setiap tikungan. Pria itu bersama keluarganya seolah telah menjadi hantu sungguhan. Atmosfer di ruang tim khusus menjadi pengap dan tegang. Tumpukan cangkir kopi kotor, asbak yang meluap, dan puluhan dokumen yang berserakan menjadi saksi bisu kebuntuan mereka. Di luar ruangan, tekanan terus memuncak. Media nasional menjuluki kasus ini tragedi bisu si tinjau lawik. Dan setiap hari wajah Inspektur Rahman muncul di televisi dengan pertanyaan yang sama. Mengapa belum ada kemajuan? Tekanan yang paling berat datang dari Jakarta. Pagi itu sebuah panggilan video dari seorang jenderal di Mabes Polri membuat suasana semakin keruh. Wajah sang jenderal di layar tampak keras dan tidak sabar. Rahman, sudah hampir sebulan. Suara sang jenderal menggelegar dari speaker. Satu negara menunggu jawaban. Saya tidak mau lagi mendengar laporan tentang penyelidikan mendalam atau analisis TKP. Saya butuh tersangka. Apa yang sebenarnya kalian kerjakan di sana? Kami sedang melacak semua aset dan jaringan bisnis Haji Malik Jenderal. Kami yakin dia kuncinya, jawab Rahman. Berusaha menjaga suaranya tetap tenang dan profesional. Haji Malik itu hantu. Kau tidak bisa menangkap hantu, Inspektur. Balas sang jenderal tajam. Saya tidak peduli dengan cerita mistis saksi matamu atau legenda jalan angker itu. Berikan saya sesuatu yang konkret, atau kasus ini akan saya ambil alih. Panggilan itu berakhir, meninggalkan keheningan yang memekakkan di dalam ruangan. Rahman mematikan layar dengan tangan terkepal. Ia merasa seperti seorang nahoda yang kapalnya terjebak di tengah lautan tanpa angin, dengan para penumpang yang terus menuntutnya untuk segera berlayar. Malam itu, Rahman duduk sendirian di ruangannya yang gelap, hanya diterangi oleh lampu dari papan investigasi. Dinding itu kini terasa seperti sebuah monumen kegagalan. Foto Haji Malik yang tersenyum sinis, denah gudang yang terlalu bersih, dan di pojok, sebuah catatan kecil dari Anissa tentang kesaksian Gilang. Mereka yang di dalam yang memintanya berhenti. Semua metode yang ia pelajari dan kuasai selama puluhan tahun sebagai detektif terasa tumpul menghadapi kasus ini. Logika dan deduksi membenturnya pada dinding hening yang sama. Ia mencoba merangkai kembali. Pembunuhan massal yang rapi, paru-paru korban yang kering seperti keripik, pelaku utama yang menghilang sempurna, dan saksi yang berbicara seperti orang kesurupan. Rangkaian fakta itu tidak membentuk sebuah gambar yang utuh, melainkan sebuah lukisan absurd yang mustahil. Anissa masuk ke ruangannya, membawa 2 cangkir kopi panas. Ia melihat raut wajah komandannya yang lelah dan putus asa. Kita pasti melewatkan sesuatu dan, ucapnya pelan, sesuatu yang ada di depan mata tapi tidak kita lihat. Apalagi yang tersisa? Desah Rahman, kita sudah membolak-balik semuanya. Hasilnya 0. Mungkin kita terlalu fokus pada Haji Malik, kata Anissa hati-hati. Kita mengejar bayangan orang yang sudah pergi. Tapi kita mungkin kurang memperhatikan apa yang ia tinggalkan. Truk itu, muatannya. Rahman awalnya hendak menyanggah, namun perkataan Anissa barusan menyalakan sesuatu dalam benaknya. Titik buta. Selama ini mereka fokus pada siapa, hingga lupa untuk bertanya lebih dalam lagi tentang apa dan bagaimana. Mereka menerima begitu saja bahwa muatannya adalah padi dan para korban adalah penumpang gelap. Tapi bagaimana jika asumsi dasar itu keliru? Sebuah energi baru yang lahir dari keputusasaan menjalari tubuh Rahman. Ia bangkit dari kursinya, tatapannya
Yang tadinya kuyu kini kembali tajam. Ia berjalan cepat keluar dari ruangannya dan menyalakan semua lampu di ruang investigasi, membangunkan beberapa petugas yang tertidur di meja mereka. Rapat sekarang, perintahnya dengan suara yang kembali berwibawa. Kita kembali ke nol. Saya mau semua laporan laboratorium, semua foto TKP, semua catatan awal diperiksa ulang. Lupakan dulu Haji Malik. Anggap kita baru menemukan truk itu pagi ini. Kita pasti melewatkan sesuatu yang sangat mendasar. Temukan titik buta itu. Malam itu, tim yang kelelahan itu kembali bekerja dengan semangat baru. Di antara tumpukan foto-foto TKP, Anissa mengambil sebuah gambar close-up dari butiran-butiran padi yang tumpah di lantai bak truk. Sesuatu yang selama ini mereka anggap tidak lebih dari sekadar muatan biasa. Perintah Inspektur Rahman untuk kembali ke nol menyuntikkan energi baru ke dalam tim yang letih. Ruang investigasi yang tadinya lesu kini kembali hidup dengan suara kertas dibolak-balik dan ketukan keyboard yang cepat. Mereka bekerja seperti arkeolog, menggali kembali tumpukan bukti yang sudah dingin, mencari artefak kecil yang mungkin terlewat. Brigadir Anissa memimpin proses ini dengan ketelitian luar biasa, memetakan ulang setiap detail sekecil apapun, dari jam-jam pertama penemuan truk, sementara para detektif senior sibuk menganalisis ulang data komunikasi dan alibi. Fokus Anissa tertuju pada laporan-laporan teknis dari laboratorium forensik. Laporan autopsi, analisis sidik jari, jejak ban, semuanya sudah ia baca puluhan kali. Namun ada satu folder digital yang diberi label prioritas rendah. Analisis kargo non-organik. Sebagian besar isinya hanya konfirmasi bahwa muatan truk adalah Oryza sativa, atau padi biasa. Kasus ditutup, namun di bagian lampiran ada sebuah catatan dari seorang analis junior bernama Banyu. Catatan itu berbunyi, struktur molekul permukaan sampel gabah menunjukkan anomali. Terdapat lapisan tipis senyawa tak dikenal yang bukan pestisida atau fungisida terdaftar, membutuhkan analisis spektrometri massa lanjutan untuk identifikasi. Catatan itu diberi tanggal 3 minggu yang lalu, terkubur di bawah ratusan laporan lain dan tidak pernah ditindaklanjuti karena dianggap tidak relevan. Anissa segera menghubungi laboratorium. Di ujung telepon suara Banyu terdengar gugup. Ia adalah seorang ahli kimia muda yang lebih nyaman berbicara dengan mesin daripada manusia. Ia mengira akan ditegur karena membuat catatan yang tidak penting. Ya, Brigadir, katanya ragu. Saya ingat anomali itu. Saya tidak melanjutkannya karena prioritas dialihkan ke kasus lain. Lanjutkan sekarang, Banyu, kata Anissa tegas. Saya mau hasil identifikasi senyawa itu di meja saya secepatnya. Ini perintah langsung dari Inspektur Rahman. Perintah itu seolah menjadi cambuk bagi Banyu. Dengan semangat yang diperbarui, ia kembali bekerja pada sampel padi si tinjau lawik. Berjam-jam ia habiskan di depan mesin spektrometer yang berdengung. Hasil yang keluar dari mesin itu membuatnya mengerutkan kening. Senyawa itu adalah polimer sintetis yang kompleks, tidak ada dalam database manapun. Strukturnya dirancang untuk satu tujuan, mengikat molekul air. Rasa penasaran mendorong Banyu untuk melakukan tes sederhana. Ia menempatkan beberapa miligram bubuk senyawa itu ke dalam sebuah wadah, tertutup dengan kadar kelembapan tinggi. Dalam hitungan detik, embun di dinding wadah itu lenyap terserap habis. Senyawa itu adalah desikan, agen pengering, dengan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah ingatan melintas di benaknya. Beberapa minggu lalu, seluruh laboratorium gempar membicarakan laporan autopsi aneh dari Dr. Sari. Laporan tentang paru-paru para korban yang kering seperti keripik. Jantung Banyu mulai berdebar kencang. Ia menatap butiran padi di bawah mikroskop lalu kembali menatap data di komputernya. Desikan, paru-paru kering, kargo padi, potongan-potongan puzzle yang tadinya berserakan di dua departemen yang berbeda, kini menyatu di dalam benaknya, membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Dengan tangan gemetar ia menelepon Anissa. 1 jam kemudian Banyu berdiri di depan Inspektur Rahman, Anissa dan para petinggi tim. Di layar proyektor besar di belakangnya, terpampang gambar mikroskopik dari sebutir padi yang diselimuti kristal-kristal kecil. Senyawa ini, Banyu memulai, suaranya masih sedikit bergetar, memiliki sifat higroskopis yang ekstrim. Jika terhirup dalam bentuk debu atau aerosol ke dalam lingkungan yang lembab dan hangat seperti paru-paru manusia, reaksinya akan sangat cepat dan merusak. Ia akan menyerap semua cairan dari jaringan alveoli secara instan, menyebabkan dehidrasi seluler total dan kehancuran organ. Keheningan total menyelimuti ruangan.
Penjelasan ilmiah Banyu yang tenang dan logis terasa jauh lebih mengerikan daripada cerita hantu manapun. Misteri medis yang telah membingungkan Dr. Sari dan seluruh tim kini terpecahkan. Bukan hantu, bukan gas beracun biasa. Senjata pembunuhnya adalah butiran padi itu sendiri. Kebocoran kecil dari salah satu karung saja sudah cukup. Lanjut Banyu. Di dalam bak truk yang tertutup dan pengap, debu dari senyawa ini akan dengan mudah menyebar. Para korban, mereka tidak akan sempat merasa sesak napas. Paru-paru mereka hancur dalam hitungan menit. Rahman menatap gambar butiran padi di layar, wajahnya keras seperti batu. Titik buta itu akhirnya terlihat. Mereka selama ini mencari senjata di tangan pelaku, padahal senjatanya adalah kargo itu sendiri. Mereka telah menemukan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Namun, penemuan ini justru melahirkan sebuah pertanyaan baru yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan, yang menggantung di udara seperti awan badai. Untuk apa seseorang menciptakan dan menyelundupkan senjata biologis sekeji ini dengan menyamarkannya sebagai bahan makanan pokok? Penemuan Banyu bagaikan kunci yang membuka sebuah pintu rahasia di dalam ruang investigasi yang buntu. Di depan papan putih, Inspektur Rahman menghapus semua teori lama tentang perdagangan manusia dengan satu gerakan kasar spidolnya. Wajahnya tegang, namun matanya menyala dengan intensitas yang sudah lama tidak terlihat. Pikirannya bekerja 100 kali lebih cepat, merangkai ulang seluruh narasi kejahatan dari awal. Kita salah selama ini, katanya pada timnya yang berkumpul, suaranya bergema di ruangan yang hening. Kita berpikir ini adalah kasus perdagangan manusia yang berakhir tragis. Itu asumsi kita. Tapi bagaimana jika kita membaliknya? Bagaimana jika ini adalah kasus penyelundupan kargo berbahaya yang berhasil, namun secara tidak sengaja menghasilkan 59 korban jiwa? Sebuah keheningan kolektif menyelimuti ruangan saat semua orang mencerna implikasi dari paradigma baru itu. Tiba-tiba, semua kejanggalan yang selama ini menghantui mereka mulai masuk ke tempatnya. Gudang yang disterilkan, kata Anissa, matanya membelalak. Itu masuk akal dan Haji Malik tidak sedang membersihkan jejak 59 imigran gelap. Dia sedang membersihkan jejak dari senyawa kimia yang sangat berbahaya. Mungkin sisa-sisa yang tumpah saat proses pemuatan. Dan para korban yang tanpa identitas, tambah seorang detektif lain. Mereka adalah tameng yang sempurna. Jika mereka imigran ilegal, tidak ada yang akan mencari mereka dalam waktu dekat. Kematian mereka, meskipun tidak direncanakan, menjadi penutup yang sempurna untuk menyembunyikan kejahatan yang lebih besar. Semuanya kini menjadi jelas. Hilangnya Haji Malik bukan karena rasa bersalah telah membunuh 59 orang. Itu adalah kepanikan seorang kriminal besar yang operasi utamanya terancam terbongkar karena sebuah kecelakaan kerja. Kesaksian Gilang yang irasional pun kini bisa diberi bingkai logika. Suara gedoran dan teriakan panik dari para korban di dalam bak truk saat mereka mulai merasakan efek mengerikan dari senyawa itu, yang ditafsirkan oleh pikiran Gilang yang trauma sebagai permintaan supranatural. Dengan fokus yang baru dan setajam silet ini, Rahman memberikan perintah baru. Hentikan pencarian jejak perdagangan manusia. Saya mau tim siber menggali lebih dalam. Cari hubungan Haji Malik dengan perusahaan kimia, laboratorium, atau korporasi agrikultur multinasional. Abaikan transaksi kecil, cari aliran dana raksasa dari luar negeri. Perintah itu membuka kotak Pandora. Dalam waktu kurang dari 12 jam, tim cyber berhasil membobol sebuah server terenkripsi yang tersembunyi di balik bisnis legal Haji Malik. Di dalamnya, mereka tidak menemukan catatan pengiriman manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Mereka menemukan folder-folder yang dilindungi kata sandi dengan nama-nama seperti Proyek PM dan Kargo Spesial. PM adalah Padi Mandul, Komandan, lapor kepala tim siber, wajahnya pucat. Di layar utama ia menampilkan serangkaian email antara Haji Malik dengan perwakilan sebuah korporasi agrikultur raksasa asal Eropa. Rencana jahat itu pun terungkap dengan gamblang. Haji Malik disewa sebagai operator lapangan untuk sebuah operasi sabotase industri skala besar. Padi Mandul adalah kode untuk padi yang telah dilapisi senyawa desikan mematikan itu. Rencananya adalah untuk menyelundupkan puluhan ton padi beracun ini ke dalam silo-silo penyimpanan milik PT Sinartani, pesaing utama mereka di Indonesia. Senyawa itu akan aktif perlahan, merusak ribuan ton gabah dari dalam, menyebabkan gagal panen massal, klaim asuransi yang ditolak, dan akhirnya kebangkrutan total bagi sang pesaing. Haji Malik adalah senjata mereka untuk memonopoli pasar beras nasional. Dan 59 korban itu,
Mereka adalah bisnis sampingan Haji Malik yang serakah. Ia menggunakan truk yang sama untuk mengangkut imigran gelap dari pesisir menuju perkebunan di pedalaman. Sebuah tindakan ceroboh untuk menghemat biaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa lapisan pelindung pada salah satu karung padi mandul akan rusak, menyebabkan kebocoran fatal yang membunuh semua penumpang gelapnya. Rahman menatap logo korporasi multinasional di layar. Kasus yang dimulai dari penemuan mayat di sebuah jalanan angker kini telah bermetamorfosis. Ini bukan lagi sekadar pembunuhan massal. Ini adalah terorisme korporat, sebuah konspirasi internasional yang mengancam salah satu pilar utama negara. Wajah musuh mereka kini bukan lagi hanya Haji Malik, melainkan sebuah entitas raksasa tanpa wajah yang bersembunyi di balik gedung-gedung pencakar langit di benua lain. Ini bukan lagi soal 59 nyawa. Desis Rahman pada Anissa, matanya terpaku pada layar. Ini sudah menyangkut ketahanan pangan nasional. Pengungkapan konspirasi padi mandul mengubah segalanya. Kasus si tinjau lawik secara resmi dinaikkan statusnya menjadi ancaman keamanan nasional. Ruang investigasi yang tadinya hanya diisi oleh tim Polda Sumbar, kini ramai oleh para ahli dari berbagai lembaga di Jakarta. Analis intelijen keuangan dari PPATK, pakar siber dari Mabes Polri, dan yang paling signifikan, beberapa perwira penghubung dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror. Perburuan Haji Malik bukan lagi sekadar pengejaran buronan kriminal. Ini adalah operasi untuk menangkap aset kunci dalam sebuah jaringan terorisme korporat. Dengan sumber daya yang nyaris tak terbatas, dinding yang dibangun Haji Malik di sekelilingnya mulai retak. Seorang analis keuangan muda dari PPATK, saat memeriksa ulang data yang sama yang telah dilihat tim Rahman selama berminggu-minggu, menemukan sebuah anomali. Bukan pada rekening pribadi Haji Malik, melainkan pada sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di luar negeri dan tampak sudah tidak aktif selama bertahun-tahun. Beberapa hari setelah truk ditemukan, perusahaan itu tiba-tiba melakukan satu transaksi besar. Pembayaran dalam bentuk cryptocurrency ke sebuah akun anonim. Ini adalah kesalahan fatal pertama yang dibuat oleh Haji Malik dalam pelariannya. Ia mengira transaksi digital itu tidak akan bisa dilacak. Namun bagi para ahli di Mabes Polri, jejak samar itu sudah lebih dari cukup. Dalam beberapa jam mereka berhasil mengidentifikasi penerima dana tersebut. Seorang broker spesialis pelarian ilegal yang beroperasi di pesisir barat Sumatera. Di bawah tekanan interogasi, sang broker akhirnya buka mulut. Ia telah mengatur sebuah kapal nelayan untuk mengangkut satu keluarga. Seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak. Dari sebuah pelabuhan tikus di dekat Painan. Tujuannya bukan luar negeri, setidaknya belum. Tujuannya adalah sebuah tempat untuk bersembunyi sementara. Sebuah pulau kecil terpencil di gugusan Kepulauan Mentawai, yang bahkan jarang muncul di peta, pulau sembunyi. Tempat yang sempurna untuk menunggu ekstraksi dari para kolega korporatnya. Informasi ini langsung memicu pergerakan cepat. Sebuah operasi penangkapan gabungan segera dirancang, dipimpin langsung oleh Inspektur Rahman dengan dukungan taktis penuh dari 1 unit Densus 88. Malam itu juga, mereka berangkat. 2 kapal patroli cepat membelah ombak Samudra Hindia yang gelap, melaju tanpa lampu di bawah taburan bintang. Di atas dek kapal yang bergetar, Anissa berdiri di samping Rahman. Udara laut yang asin terasa tajam di wajah mereka. Mereka berdua, yang memulai kasus ini dengan hanya berbekal senter di sebuah kelokan jalan yang angker, kini mengenakan rompi anti peluru dan bergerak bersama pasukan elite negara. Perjalanan kasus ini terasa surreal. Tidak pernah terpikir akan berakhir seperti ini, kata Anissa. Suaranya nyaris hilang ditelan deru mesin. Kejahatan besar seringkali berawal dari keserakahan kecil. Anissa, balas Rahman, matanya menatap lurus ke cakrawala yang gelap. Haji Malik hanya serakah ingin menambah untung dari bisnis sampingan. Keserakahan itulah yang meruntuhkan seluruh kerajaannya. Menjelang fajar, sebuah siluet daratan mulai tampak di kejauhan. Pulau sembunyi. Intelijen dari nelayan setempat mengonfirmasi target mereka menempati sebuah pondok kayu terisolasi di pesisir utara pulau, menyamar sebagai keluarga yang sedang berlibur. Komandan tim Densus memberikan aba-aba terakhir saat kapal melambat dan mematikan mesinnya, membiarkan arus membawa mereka mendekat dalam senyap. Para anggota tim memeriksa senjata mereka. Wajah mereka keras dan fokus. Suasana tegang dan penuh antisipasi. Perburuan selama sebulan lebih akan berakhir di sini, di sepotong surga terpencil yang menjadi neraka bagi buronan mereka. Rahman menatap Anissa dan mengangguk. Inilah puncaknya.
Dari balik teropong malam ia bisa melihat kerlip cahaya lampu dari pondok target. Mereka ada di sana. Tim Alpha bergerak dari sisi hutan, bisik Komandan Densus ke radionya. Tim Bravo bersama saya dan Inspektur Rahman. Kita sergap dari arah pantai. Semua siap. Atas perintah saya. Bergerak! Fajar menyingsing di ufuk timur pulau sembunyi, menebarkan goresan warna jingga di langit kelabu. Keindahan alam yang perawan itu menjadi saksi bisu dari sebuah operasi senyap. Tim gabungan bergerak tanpa suara di antara pepohonan kelapa, mengepung pondok kayu yang menjadi persembunyian terakhir Haji Malik. Tidak ada tembakan peringatan, tidak ada negosiasi. Saat aba-aba diberikan, pintu dan jendela pondok didobrak secara serentak dalam satu gerakan cepat dan terkoordinasi. Di dalam, pemandangan yang menyambut mereka bukanlah seorang gembong kriminal yang siap bertempur, melainkan sebuah drama keluarga yang menyedihkan. Haji Malik, dengan rambut acak-acakan dan janggut yang tak terurus, sedang meringkuk di sudut ruangan, memeluk istri dan kedua anaknya yang menangis histeris. Wajahnya yang dulu memancarkan wibawa dan kedermawanan kini hanya menyisakan potret keputusasaan dan ketakutan. Ia menyerah tanpa perlawanan sedikit pun. Sementara tim Densus mengamankan lokasi dan Brigadir Anissa mencoba menenangkan istri dan anak-anak Malik yang trauma, Inspektur Rahman menarik sebuah kursi kayu dan duduk berhadapan dengan sang buronan. Tidak ada borgol, belum. Rahman ingin menatap langsung ke mata pria yang telah menyebabkan begitu banyak kematian dan kebingungan. Sudah berakhir, Haji, kata Rahman. Suaranya tenang namun berat. Ya, kami tahu segalanya. Proyek Padi Mandul, korporasi Eropa itu. Kami tahu. Haji Malik mengangkat kepalanya. Di matanya tidak ada lagi kebohongan, hanya kekalahan total. Dinding pertahanan yang ia bangun selama sebulan pelarian akhirnya runtuh. Dengan suara serak dan putus asa ia mulai berbicara. Pengakuan itu mengalir seperti bendungan yang jebol. Sebuah luapan dari rasa bersalah, ketakutan, dan penyesalan yang telah membusuk di dalam dirinya. Itu seharusnya menjadi pekerjaan yang bersih, bisiknya. Hanya memindahkan kargo menyusupkannya ke gudang pesaing. Uangnya terlalu besar untuk ditolak. Mereka bilang tidak akan ada yang terluka. Hanya kerugian bisnis. Ia menceritakan bagaimana ia tergoda oleh janji keuntungan miliaran rupiah untuk melakukan sabotase. Namun keserakahannya tidak berhenti di situ. Di saat yang bersamaan ia mendapat tawaran untuk mengangkut sekelompok imigran gelap, hanya untuk menghemat biaya satu truk. Akunya dengan suara tercekat, sebuah pengakuan yang terdengar begitu dangkal untuk nyawa 59 orang. Saya pikir aman. Karung-karung berisi senyawa itu disegel dengan lapisan khusus, seharusnya napasnya tersengal. Tapi salah satu segelnya pasti sobek saat pemuatan. Sopir saya, Arman, dia menelepon saya malam itu. Dia panik. Rahman mencondongkan tubuhnya, tidak mau ketinggalan satu kata pun. Inilah bagian yang hilang. Inilah kunci dari kesaksian Gilang. Arman berteriak di telepon, lanjut Malik. Matanya menatap kosong seolah menghidupkan kembali percakapan terakhir itu. Dia bilang ada suara-suara aneh dari belakang. Gedoran yang sangat keras seperti orang-orang mengamuk di dalam. Dia ketakutan, mengira ada hantu. Dia bilang mereka minta berhenti. Saya menyuruhnya terus jalan. Tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang dia harus memeriksa. Dia menghentikan truknya di Sitinjau Lawik. Haji Malik berhenti, menelan ludah. Itu telepon terakhir darinya. Saya rasa saat ia membuka sedikit terpalnya, ia ikut menghirup debu itu. Saya membunuhnya juga. Semuanya kini terungkap. Permintaan supranatural yang disaksikan Gilang adalah gedoran dan teriakan putus asa dari para korban saat paru-paru mereka mulai terbakar dari dalam. Teriakan itulah yang membuat sopir menghentikan truknya. Sebuah tragedi yang lahir dari kepanikan, yang disalahartikan sebagai fenomena gaib. Sejak malam itu saya tidak bisa tidur, isak Haji Malik. Air mata akhirnya membasahi wajahnya yang kotor. Saya selalu mendengar gedoran itu. Suara mereka tidak menghantui Sitinjau Lawik, Inspektur. Mereka menghantui kepala saya. Pengakuan itu selesai. Tidak ada lagi misteri. Yang tersisa hanyalah seorang pria hancur yang kejahatan besarnya dipicu oleh keserakahan kecil. Saat anggota Densus memborgol tangannya dan membawanya keluar, sinar matahari pagi telah sepenuhnya menerangi pantai. Pemandangan itu begitu indah. Kontras yang menyakitkan dengan kegelapan yang baru saja terungkap. Rahman melihat Anissa memeluk istri Malik yang menangis, mencoba memberikan sedikit ketenangan di tengah reruntuhan hidup mereka. Perburuan telah berakhir, sang dalang telah tertangkap. Namun kemenangan itu terasa hampa.
menyisakan jejak kepedihan yang panjang bagi semua orang yang tersentuh oleh tragedi bisu di dalam truk pengangkut padi itu. Beberapa bulan setelah penangkapan di Pulau Sembunyi, badai yang dipicu oleh kasus truk padi si Tinjau Lawik akhirnya mulai mereda, meninggalkan jejak kehancuran dan perubahan yang luas. Pengakuan Haji Malik menjadi kunci yang membuka skandal korporasi terbesar dalam dekade terakhir. Dengan bukti yang tak terbantahkan, pemerintah Indonesia melancarkan gugatan hukum internasional terhadap raksasa agrikultur Eropa itu, menyebabkan saham mereka anjlok dan para eksekutifnya diadili. Jaringan penyelundupan milik Malik di dalam negeri pun dibongkar habis hingga ke akarnya. Haji Malik sendiri dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, akhir yang sunyi bagi seorang pria yang keserakahannya telah menciptakan gema penderitaan yang begitu keras. Namun, kemenangan terbesar dari investigasi ini bukanlah penangkapan para pelaku, melainkan kembalinya nama bagi mereka yang telah dilenyapkan. Melalui kerjasama Interpol dan kedutaan besar negara-negara tetangga, satu persatu dari 59 korban berhasil diidentifikasi. Mereka adalah para pencari kerja dari Filipina, Myanmar, dan Vietnam yang dipikat oleh janji palsu Haji Malik. Isak tangis keluarga pecah di bandara-bandara yang jauh saat peti jenazah mereka akhirnya dipulangkan. Dinding hening itu telah runtuh, digantikan oleh nama, wajah, dan cerita. Di Padang, Gilang, sang saksi bisu memulai jalan panjang pemulihannya. Dengan bantuan terapi, ia perlahan belajar untuk tidak lagi melihat bayangan truk hijau di setiap kelokan jalan. Ia tidak akan pernah bisa melupakan malam itu, namun ia tidak lagi terpenjara olehnya. Di ruangannya yang kini rapi, Inspektur Rahman memasukkan map terakhir dari kasus si Tinjau Lawik ke dalam sebuah kotak arsip. Papan investigasinya telah bersih, hanya menyisakan bayangan dari foto-foto dan benang-benang merah yang pernah memenuhi permukaannya. Anissa masuk meletakkan secangkir kopi di mejanya. "Sudah benar-benar selesai, Komandan," kata Anissa pelan. Rahman mengangguk, menatap keluar jendela. "Kau benar sejak awal, Anissa, tentang suara-suara di jalan itu." Anissa tersenyum tipis. "Itu bukan suara hantu, Dan. Itu suara keputusasaan. Gema dari perjuangan terakhir mereka sebelum diam untuk selamanya." "Ya," balas Rahman. "Terkadang kejahatan paling keji tidak memerlukan hantu. Manusia sudah cukup untuk menciptakan nerakanya sendiri. Dan neraka itu meninggalkan Gema." Ia telah belajar bahwa di antara hitamnya logika dan putihnya bukti, ada wilayah abu-abu tempat trauma dan duka bisa menjelma menjadi sesuatu yang terasa gaib. Seminggu kemudian, dalam sebuah perjalanan pribadi menuju Bukit Tinggi, Rahman sengaja mengemudikan mobilnya melewati jalur si Tinjau Lawik saat senja mulai turun. Ia melambatkan lajunya saat mendekati Kelok 44. Di bahu jalan tempat truk itu dulu berhenti, kini berdiri sebuah tugu kecil tak resmi yang dibuat warga, dengan beberapa kuntum bunga liar yang layu diletakkan di dasarnya. Rahman menepikan mobilnya dan turun. Ia berdiri di titik yang sama, memandang ke arah jurang yang mulai ditelan bayangan malam. Udara terasa sejuk, dan hanya ada suara desau angin yang menyapu dedaunan. Ia memejamkan matanya. Ia tidak mendengar bisikan minta tolong atau suara langkah kaki di aspal. Namun, dalam kesunyian itu, dalam hembusan angin yang melewati telinganya, ia bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Kema itu. Kema dari deru mesin diesel yang panik. Kema dari gedoran keras pada dinding baja. Gema dari teriakan terakhir yang teredam. Gema dari keheningan mengerikan yang datang setelahnya. Ia akhirnya mengerti. Si Tinjau Lawik tidak berhantu. Ia hanya memiliki ingatan. Seperti kulit tua, aspal dan tebingnya merekam setiap tragedi yang terjadi di atasnya. Cerita-cerita gaib yang dituturkan warga bukanlah takhayul, melainkan cara manusia untuk menerjemahkan dan menghormati ingatan pedih dari sebuah tempat. Rahman membuka matanya. Rasa damai yang aneh menyelimutinya. Tugasnya telah selesai. Suara-suara itu kini telah menemukan keadilannya. Ia kembali masuk ke mobil, menyalakannya dan melanjutkan perjalanannya meninggalkan Kelok 44 di belakang spionnya. Jalanan itu kembali sunyi, menyimpan gemanya dalam-dalam sebuah pengingat abadi tentang 59 nyawa yang pernah kering dan hilang dalam senyap. Setahun telah berlalu sejak penangkapan Haji Malik di Pulau Sembunyi. Di sebuah kantor yang sejuk dan modern di Mabes Polri, Jakarta, Komisaris Besar Polisi Rahman menatap piagam penghargaan di dindingnya. Piagam itu diberikan atas keberhasilannya mengungkap kasus truk padi si Tinjau Lawik. Namun baginya benda berkilau itu terasa dingin dan asing, tidak mampu menangkap esensi sebenarnya dari investigasi yang telah mengubah cara pandangnya terhadap kejahatan selamanya.
Kasus itu memang telah ditutup dengan gemilang. Perusahaan agrikultur multinasional itu terbukti bersalah di pengadilan internasional, dipaksa membayar denda ganti rugi yang memecahkan rekor, dan beberapa petingginya dijebloskan ke penjara. Citra mereka hancur, menjadi contoh abadi dari kerakusan korporat. Di Indonesia, seluruh jaringan domestik Haji Malik telah disapu bersih. Di Sitinjau Lawik, di Kelok 44, tugu kecil tak resmi yang dulu dibuat warga kini telah digantikan oleh sebuah monumen sederhana yang didanai oleh negara. Monumen itu bernama Gema 59 Jiwa. Tempat itu tidak lagi terasa angker melainkan sakral. Para sopir truk dan pelancong sering berhenti sejenak. Bukan karena takut tapi untuk meletakkan bunga atau sekadar mengirim doa. Tempat itu telah berubah dari lokasi horor menjadi sebuah pengingat tentang kemanusiaan. Ponsel di meja Rahman bergetar. Di layar tertera nama Ibtu Anissa. Ia tersenyum dan mengangkatnya. "Selamat pagi, Komandan," sapa suara yang kini terdengar jauh lebih percaya diri dan matang. Anissa atas prestasinya dalam kasus itu telah dipromosikan dan kini memimpin unitnya sendiri di Polda Sumbar. "Pagi, Nis. Jangan panggil aku Komandan lagi. Kita sudah sejajar sekarang," jawab Rahman. "Bagaimana kabar di Padang?" "Semua aman. Baru saja menyelesaikan kasus perampokan gudang. Tidak ada hantu, tidak ada konspirasi internasional. Hanya beberapa pencuri bodoh," canda Anissa. "Oh ya, kemarin saya sempat bertemu Gilang." Jantung Rahman berdesir pelan. "Bagaimana keadaannya?" "Jauh lebih baik. Dia sudah pindah ke Payakumbuh, bekerja di sebuah bengkel mebel. Dia bilang udara di sana lebih tenang. Dia tidak banyak bicara, tapi di matanya, ketakutan itu sudah hilang dan digantikan oleh semacam kedamaian yang lelah." Itulah berita terbaik yang didengar Rahman hari ini. Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tapi juga tentang menyembuhkan yang terluka. "Syukurlah," kata Rahman tulus. Setelah menutup telepon, Rahman membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map tipis. Isinya bukan berkas kasus, melainkan 59 lembar cetakan nama dan foto para korban yang berhasil diidentifikasi. Ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah melupakan wajah mereka. Untuk memastikan mereka tidak kembali menjadi sekadar angka. Mereka bukan lagi dinding hening, melainkan 59 alasan mengapa ia tetap mengabdi pada pekerjaannya. Kasus Sitinjau Lawik telah mengajarkannya sebuah pelajaran penting, bahwa kejahatan paling brutal seringkali tidak meninggalkan jejak forensik yang rumit, melainkan meninggalkan luka psikologis pada sebuah tempat dan komunitas. Ia belajar bahwa intuisi dan empati, kemampuan untuk mendengarkan gema dari sebuah tragedi, sama pentingnya dengan analisis logis dan bukti fisik. Ia menatap keluar jendela, ke gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang angkuh. Di sini di pusat kekuasaan kejahatan terasa seperti statistik dan laporan. Jauh berbeda dengan di Sitinjau Lawik, di mana kejahatan memiliki bau, suara dan rasa yang nyata. Ia sadar, gema dari kelokan tajam itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Sebuah kompas moral yang akan selalu mengingatkannya pada inti dari profesinya. Memberi suara pada mereka yang telah dibungkam. Rahman menutup kembali map itu dan menyimpannya dengan hati-hati. Kasus telah ditutup, pelaku telah dihukum, dan dunia terus berputar. Namun di sebuah jalanan legendaris di Sumatera, gema dari 59 jiwa akan terus berbisik bersama angin. Sebuah cerita abadi tentang tragedi, keadilan, dan ingatan.